Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, wudu merupakan syarat sahnya solat, sehingga ketika akan mengerjakan solat haruslah terlebih dahulu berwudu, karena solat seorang tidak akan sah tanpa wudu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak diterima solatmu tanpa bersuci atau wudu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya sebagai syarat sahnya solat, tapi wudu juga memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosanya akan gugur atau hilang di jasadnya, hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Namun perlu diketahui bahwa ada kesalahan yang biasa orang lakukan ketika berwudu. Apa sajakah itu? Ini dia ulasannya di channel Motivasi Hijrah Nusantara. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Melafazkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kaum muslim adalah melafazkan atau mengucapkan niat dalam melakukan berbagai ibadah seperti wudu. Perlu diketahui bahwa niat itu terletak di dalam hati, bukan pada lisan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilal dalam kitab Bahyatun Naziraj, bahwa niat terletak di dalam hati, bukan lisan. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama serta berlaku untuk seluruh ibadah, baik bersuci, sholat, zakat, puasa haji, memerdekakan budak, berjihad, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan orang yang melafalkan niat dengan suara yang keras? Dalam Qalmu bin Fiyaqta al-Musalin disebutkan bahwa mengucapkannya dengan suara yang keras tidak diwajibkan dan juga tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Bahkan orang tersebut dianggap sebagai orang yang menyelisihi syariat. Tidak membaca bismillah. Seseorang yang tidak membaca bismillah, wudunya dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca bismillah. Perihal membaca bismillah ketika berwudu, ada pertentangan pendapat di antara para ulama yang menganggap bahwa hadis tersebut sahih. Berpendapat bahwa membaca bismillah itu wajib, itu merupakan pendapat Imam Ahmad, Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahuyah, dan beberapa ulama lainnya. Perihal hal ini, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan hal ini secara sengaja, maka wudunya tidak sah karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Namun jika dia meninggalkannya karena lupa, wudunya sah, sebagaimana keterangan dari Imam Ahmad yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada orang yang lupa membaca bismillah. Imam Ahmad menjawab, saya berharap bahwa hal itu tidak mengapa, wudunya sah. Tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan berakibat ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air, maka wudunya dianggap tidak sah. Jika salah satu anggota badan yang wajib dibasuh dalam wudu namun tak terbasuh, maka ia harus mengulang wudunya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dan dari Khalid bin Mid'an dan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam, maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat. Membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali. Hal ini sesuai dengan sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali. Membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali hanya rasa was-was dari setan. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan setelah selesainya wudu dan tidak menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Boros menggunakan air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa boros itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Dalam ketentuan pemakaian air, ada beberapa riwayat yang menyebutkan seberapa banyak Rasulullah SAW menggunakan air untuk mandi dan berwudu. Demikian disampaikan Imam An-Nawawi dalam Khulasatul Ahkam fi Muhammadis Sunan Waqawah Idul Islam dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mandi menggunakan air sebanyak 1 sak hingga 5 mut. Sedangkan untuk mengambil air sembahyang, beliau SAW menghabiskan air sebanyak 1 mut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 mut seukuran 675 gram atau 3/4 liter. Sementara 1 sak seukuran 4 mut atau 2700 gram. Berkumur tanpa istinsok. Berkumur dan beristinsok adalah sesuatu yang wajib. Ini adalah pendapat kuat dari para ulama. Maka tidak sah wudunya seseorang atau mandinya jika ia tidak melakukan keduanya. Al-Hijabi dalam kitab Az-Zad mengatakan bahwa kewajiban wudu ada 6: membasuh wajah termasuk mulut dan hidung, membasuh kedua tangan dan mengusap kepala termasuk kedua telinga, dan membasuh kedua kaki dan membasahi kaki sampai ke mata kaki, tertib dan terus menerus, yaitu tidak membiarkan membasuh anggota tubuh sampai kering anggota tubuh sebelumnya. Menyebut nama Allah dalam WC. Menyebut nama Allah dalam WC termasuk juga membawa sesuatu ke dalam WC yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah adalah hal yang makruh. Hendaklah seseorang muslim tidak melakukannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing, maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Beristinja ketika buang angin atau kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Istinja hanya ketika selesai buang air kecil dan besar. Jadi tidak disyariatkan bagi orang yang buang angin untuk beristinja sebelum berwudu. Hal ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang ada hanya penjelasan bahwa buang angin atau kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu. Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasul adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Tertidur dan tidak mengulang wudu. Jika seseorang terlelap tidur kemudian akan segera melaksanakan sholat karena iqamat sudah dikumandangkan di masjid, wajib baginya untuk berwudu. Semua tidur baik sebentar maupun lama dengan posisi bagaimanapun, apabila ia sudah kehilang kesadaran maka wudunya dianggap batal. Hal ini merupakan pendapat sebagian sahabat dan tabi'in. Hal ini diperkuat oleh hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata adalah sumbatnya dubur, karena itu siapa yang tidur dia harus wudu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darmi. Pendapat tentang tidur membatalkan wudu ini berbeda-beda. Sebagian menganggap bahwa tidur tidak membatalkan wudu, sebagian lagi menganggap bahwa tidak semua tidur membatalkan wudu. Berdoa pada saat membasuh anggota tubuh. Membaca doa-doa khusus setiap melakukan gerakan wudu seperti doa membasuh muka, ini tak ada dasarnya. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan, tidak ada doa dari Nabi SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa kesalahan yang biasa atau bahkan sering kita lakukan ketika berwudu. Semoga setelah menonton video ini, kesalahan tersebut sudah bisa kita hilangkan, sehingga wudu akan membuat wajah kita bercahaya di hari kiamat. Nanti hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.